Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 ini presentasikan materi kami yang ini implementasi dan evaluasi media pembelajaran. Selanjutnya perkenalkan, saya dari Satifah, selaku moderator dan teman saya. Perkenalkan dengan teman saya. Perkenalkan nama saya Sudirman Dewi dan teman saya. Perkenalkan nama saya Claudia dan perkenalkan nama saya Gloria Tambol. Selanjutnya masuk pada materi yang pertama, yakni strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran berpusat pada pertemuan ini. Pertama, strategi pembelajaran berpusat pada pertemuan ini menempatkan pertemuan ini sebagai subjek utama pembelajaran. Strategi aktif mencari, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pemimpin proses belajar. Kedua, strategi pembelajaran komparatif yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil agar peserta didik saling membantu pemahaman. Strategi ini melatih kemampuan komunikasi, kerja tim, serta sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah, yakni mengajak peserta didik menganalisis permasalahan sosial nyata yang relevan di berbagai IPS. Melalui diskusi dan pencarian solusi, peserta didik dilatih berpikir kritis, logis, dan aplikatif. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual, yakni menghubungkan materi IPS dengan pengalaman nyata dan interaksi dengan peserta didik, seperti kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, dan masalah lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermanfaat. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis media, yakni memanfaatkan media pembelajaran seperti gambar, video, peta, dan media digital untuk memperjelas konsep IPS. Penggunaan media meningkatkan minat, pemahaman, dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yang memulai sebagai desainer dan fasilitator media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran online, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai desainer dan fasilitator media pembelajaran. Nah, peran ini sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, efektif, dan sesuai dengan situasi dan situasi. Apa saja sih peran guru sebagai desainer media pembelajaran? Yang pertama yaitu adalah merancang dan mengembangkan
yaitu meningkatkan partisipasi dan pemahaman konsep kompleks melalui animasi, simulasi, dan interaktivitas. Contohnya seperti YouTube atau bahan akademik. Yang ketiga, hambatan. Tidak semua peserta didik cocok dengan media digital. Potensi, distraksi, dan kesenjangan akses internet masih menjadi kendala. Yang keempat, pengaruh jangka panjang. Mendorong pembelajaran berkelanjutan, namun perlu diimbangi untuk mencegah pelemahan layar dan menurunnya interaksi sosial. Media berfungsi sebagai pendukung, bukan mengganti interaksi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya adalah evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran melibatkan pengumpulan data dari pengguna, siswa, guru, atau peserta. Untuk mengukur efektivitasnya, ini bisa dilakukan melalui survei, analitik penggunaan, misalnya tingkat penyelesaian kursus, tes pemahaman, atau wawancara. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan seperti keterlibatan, aksesibilitas, dan dampak pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi, perbaikan, dan rekomendasi media pembelajaran. Yang pertama, proses evaluasi. Dilakukan melalui survei, tes pemahaman, observasi, dan analitik penggunaan untuk menilai efektivitas dan keterlibatan belajar. Yang kedua adalah langkah perbaikan, analisis data, identifikasi kelemahan atau konten desain, aksesibilitas, teknis. Revisi bertahap, selanjutnya uji ulang dan iterasi. Yang ketiga, contoh revisi. Video panjang dipersingkat menjadi 5-10 menit dengan kuis interaktif, aplikasi tambah fitur akses online. Yang keempat, rekomendasi. Libatkan pengguna, perhatikan aksesibilitas, lakukan evaluasi berkelanjutan, dan pantau dampak panjang pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya akan memasuki sesi pertanyaan. The floor is now open for questions and discussions. 3 orang dipersilakan. Oke, saya saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Menurut kalian, apakah guru harus selalu membuat media sendiri sebagai desainer atau cukup memilih media yang sudah tersedia? Apa menurut kalian perbandingan dari kelebihan dan resikonya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudari Dwi. Selanjutnya kepada saudari Niki, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Bagaimana hubungan antara implementasi media pembelajaran IPS dengan hasil belajar siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudari Niki. Selanjutnya saudari Martianti, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Martianti Mandai dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa saja tantangan dalam penggunaan media pembelajaran digital di sekolah dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya saudari Martianti. Baik, di sini
Media pembelajaran seperti peta, gambar, video, dan media digital interaktif membuat pembelajaran lebih bermakna dan tidak monoton, sehingga berpengaruh pada peningkatan hasil